Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Zayun di pembelajaran tema 1 subtema 3 mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kali ini kita belajar tentang potensi ekonomi negara Asia Tenggara, di mana pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kondisi geografis dan kondisi sosial budaya negara-negara Asia Tenggara. Sekarang kita lanjut ke potensi ekonomi negara Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi di masyarakat dipengaruhi oleh 1. Sumber daya alam atau kondisi geografis. Jadi kegiatan ekonomi suatu masyarakat pasti dipengaruhi oleh kondisi alam yang ada di sekitarnya. Misalnya di dekat perairan, maka kegiatan ekonomi adalah segala hal yang berkaitan dengan perikanan, pelayaran, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Yang ketiga, dipengaruhi oleh sumber daya modal. Seberapa besar modal yang dimiliki orang tersebut untuk bisa melakukan suatu kegiatan ekonomi. Yang keempat adalah perkembangan ilmu dan teknologi. Semakin ilmu dan teknologinya maju, maka kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin berkembang. Dan yang kelima adalah kebiasaan turun-temurun. Jadi biasanya ekonomi di suatu masyarakat itu diturunkan dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya menjadi petani, anaknya meneruskan jejaknya menjadi seorang petani. Ayahnya seorang pengusaha, maka orang tua anaknya juga diturunkan untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi itu 5 hal penyebab atau yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di masyarakat. Sekarang kita yaitu potensi ekonomi negara Asia Tenggara, yaitu negara kita tercinta Indonesia. Kalau kita bicara tentang negara Indonesia adalah negara yang cukup luas di antara negara-negara yang lain di Asia Tenggara. Karena letaknya yang cukup luas inilah Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga dinamakan Jamrut Khatulistiwa, di mana kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara tropis, sehingga negara Indonesia secara umum memiliki mata pencarian di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan sektor jasa. Jadi mata pencariannya adalah beragam. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia karena letaknya yang cukup strategis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, maka sumber daya alam yang dimiliki adalah ada padi, jagung, sayuran, buah-buahan, teh, kopi, kelapa sawit, dan sebagainya. Di bidang peternakan juga kita mengenal peternakan sapi, domba, bahkan peternakan ayam, itik, dan sebagainya. Di bidang perkebunan ada rotan, karet, kayu jati. Di bidang perikanan juga ada perikanan air payau, perikanan darat, dan perikanan laut. Serta pertambangan, ada minyak dan gas bumi, ada gas alam, ada tembakau, batu bara, emas, dan sebagainya. Di bidang jasa adalah di bidang industri. Sehingga Indonesia selain sebagai negara agraris, karena merupakan sebagian besar penduduknya hidup dari mata pencarian pertanian, juga sebagai negara maritim, karena 2/3 wilayah Indonesia adalah wilayah perairan.
baik itu perairan darat, perairan laut maupun perairan ayau, dan sektor pariwisata yang sudah mulai dikembangkan di Indonesia, yaitu Malaysia atau biasa juga disebut negara jiran, negara yang terdekat dengan Indonesia. Secara umum, mata pencarian di negara Malaysia hampir sama dengan Indonesia, yaitu di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Sumber daya alam yang cukup banyak, ada kayu, karet, kelapa, tembakau, teh, lada, termasuk timah. Bahkan karet dan timah ini termasuk penghasil nomor 1 di dunia ya. Jadi penghasil karet dan penghasil timah nomor 1 di dunia. Potensi utama yang dimiliki oleh negara Malaysia adalah di sektor perkebunan, terutama perkebunan karet dan minyak sawit atau kelapa sawit. Kemudian di bidang pertambangan ada timah, minyak, dan gas bumi, sehingga negara Malaysia ini juga merupakan negara yang cukup maju ya. Kemudian sektor yang juga berkembang adalah sektor pariwisata dan industri. Kita lanjutkan negara yang berikutnya, yaitu Singapura. Anak-anakku, kita tahu bahwa negara Singapura merupakan negara yang sangat maju di wilayah Asia Tenggara. Singapura juga memiliki wilayah yang cukup strategis di Selat Malaka, sehingga mempunyai pelabuhan yang cukup besar dan terkenal yang merupakan jalur lalu lintas internasional. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar yang berorientasi perdagangan yang maju. Pendapatan per kapita tertinggi nomor 3 di dunia. Mata pencaharian yaitu di sektor pertambangan, bidang jasa termasuk buruh. Buruh di sini adalah di sektor perdagangan dan industrinya. Sumber daya alam, mempunyai industri tekstil, penyulingan minyak, pengolahan karet, timah, minyak jurong, industri pakaian, percetakan, dan penerbitan. Potensi utama yang dimiliki oleh negara Singapura adalah di sektor industri, sektor pariwisata, dan sektor maritim. Sehingga untuk Singapura ini di sektor pariwisatanya merupakan the leading sektor, yaitu sektor yang potensial mendukung sektor-sektor yang lain. Singapura merupakan negara maju dan memiliki pelabuhan terbesar yang merupakan jalur transportasi di Asia Tenggara. Jadi negara Singapura merupakan negara maju di wilayah Asia Tenggara. Sekarang kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu Thailand atau biasa juga disebut Muang Thai. Mata pencarian dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan atau nelayan. Sumber daya alam utama adalah padi, tebu, karet, kayu, jati, batu bara, timah, gas alam, dan berbagai jenis ikan. Potensi utama adalah di bidang agraris, sehingga Thailand ini merupakan lumbung padi Asia karena merupakan penghasil padi terbesar di Asia, termasuk Asia Tenggara. Di sektor pariwisata, wisata Thailand juga cukup terkenal dengan julukannya yaitu negara gajah putih, atau ada juga yang mengatakan negara 1000 pagoda. Jadi negara Thailand merupakan negara yang juga cukup berkembang dan maju di sektor pertanian. Kita lanjutkan negara berikutnya, yaitu Filipina.
dengan mata pencarian di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan bidang jasa. Sumber daya alam: padi, jagung, sayuran, buah-buahan, ketela pohon, tebu, kelapa, abaka, tapioka, tembakau, kayu, dan karet. Potensi utama adalah di bidang agraris. Jadi wilayah pertanian di Filipina cukup berkembang, sehingga di Filipina mendapat julukan The Green Revolution atau revolusi hijau. Jadi di Filipina ini ada Balai Penelitian Padi Internasional, merupakan pusat penelitian padi-padi di Asia Tenggara. Ya, jadi Filipina merupakan negara yang cukup berkembang di sektor pertanian. Kita lanjutkan negara berikutnya, yaitu negara Brunei Darussalam. Kita tahu bahwa negara Brunei Darussalam letaknya sangat dekat dengan Indonesia, yaitu di Kalimantan bagian utara, dengan mata pencariannya terutama di sektor pertambangan, pertanian, industri tenun, dan logam. Sumber daya alam yaitu minyak, gas, bumi, padi, lada, kelapa, dan buah-buahan. Potensi utama adalah minyak bumi dan gas. Diversifikasi sumber ekonomi di bidang perdagangan dan industri. Jadi adanya pengembangan sektor ekonomi dari minyak bumi ke sektor-sektor yang lain. Potensi utama ini menjadikan negara Brunei Darussalam pendapatan per kapitanya itu berasal dari sektor minyak dan gas, sehingga negara Brunei Darussalam mendapat julukan petrodollar, di mana pendapatan nasional termasuk tinggi di dunia. Mata uang dolar Brunei memiliki nilai yang sama dengan dolar Singapura. Jadi merupakan negara yang kaya, terutama di Asia Tenggara, yang berasal dari sektor minyak dan gas. Kita lanjut negara berikutnya, yaitu Vietnam, dengan mata pencarian utama dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, baik itu industri makanan maupun industri tekstil. Sumber daya alam: padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, jagung, kayu, jati, bambu, dan sektor pertambangan yaitu minyak. Potensi utama yaitu dari padi, kayu, udang, minyak, dan batu bara. Karena sektor pertanian yang cukup maju, sehingga negara Vietnam ini juga merupakan lumbung padi ASEAN. Selain Thailand dan Indonesia, pertanian di Vietnam juga cukup maju, terutama di sektor pertanian yang menghasilkan padi. Selanjutnya adalah negara Laos, dengan mata pencarian sama dengan negara Vietnam, yaitu di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Sumber daya alam: padi, jagung, tembakau, kayu, jati, ikan karper, ikan pers, gibson, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Potensi utama di negara Laos yaitu padi, kayu, ikan karper, timah, dan biji besi. Karena negara Laos ini adalah negara yang tidak berbatasan langsung dengan laut, sehingga negara Thailand ini mendapat julukan The Landlocked Country atau negara terkunci, atau negara yang tidak mempunyai laut. Jadi sektor perairannya atau sektor perikanannya berasal dari aliran yang Sungai Mekong yang melalui sebagian wilayah negara Laos.
Selanjutnya adalah Kamboja. Sama seperti dengan Laos, mata pencarian negara Kamboja di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sumber daya alam, padi, umbi-umbian, jagung, buncis, tembakau, dan karet. Merupakan negara agraris sebagai penghasil padi yang besar, termasuk perkebunannya yaitu karet. Jadi selain padi, karet merupakan penghasil devisa utama di negara Kamboja. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Dengan mata pencarian pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Dengan sumber daya alam sama, padi, teh, tebu, tembakau, sayuran, gas alam, batu bara, emas, perak, mangan, timah, dan batu mulia. Potensi utama dari sektor pertanian yaitu padi dan rempah-rempah. Bahkan karet merupakan terbesar di Asia Tenggara. Selain di sektor pertanian, sektor pertambangan juga cukup besar menghasilkan sumber daya alam seperti minyak, timah, tembaga, batu mulia, dan sebagainya. Kita lanjut ke negara Timor Leste. Timor Leste adalah negara yang dulu awalnya adalah bagian dari Indonesia, terletak dekat sekali dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga mata pencariannya secara umum hampir sama dengan Indonesia, yaitu di sektor perkebunan, pertambangan. Dalam hal ini adalah minyak serta beberapa sektor pertanian. Sumber daya alam belum dimanfaatkan ya secara maksimal karena masih ada beberapa sengketa dengan negara Australia. Sumber daya alam yang dimiliki ada kopi, minyak bumi, marmer, dan sebagainya. Sebagian pasokan BBM dan bahan pangan dari Indonesia. Jadi sumber daya alamnya belum dimanfaatkan secara maksimal dan sumber pangannya kebanyakan masih didatangkan dari Indonesia. Itu adalah negara Timor Leste. Sebagai kesimpulannya ya, kita tahu bahwa hampir negara di Asia Tenggara adalah negara agraris, negara yang subur terutama di sektor pertanian dan pertambangan. Sebagai bahan latihan kalian kerjakan di kertas ya, bukan di bupenanya tapi di kertas. Soal di bupena halaman 31, nomor 1 dan nomor 2, serta di halaman 43, nomor 1 sampai 5. Tulis jawabanmu di kertas saja ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Sebagai penutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.